Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Alki dari Indore Channel. Jadi kali ini gue lagi ada bareng sama Honda PCX 160 2025 dan motor ini tuh punya banyak banget kontroversi ya. Gila, dari awal gue posting motor ini, itu komen-komennya kalian bisa lihat sendiri lah nanti lah. Tapi gue nggak akan mau bahas tentang kontroversinya. Gue kali ini mau menginformasikan tentang fitur dari motor ini teman-teman. Honda PCX 160 ini yang itu adalah versi Roadsink. Nah untuk versi Roadsink ini dia adalah versi tertinggi yang sekarang harganya itu di 40 juta sekian ya per Desember 2024 ini. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Honda PCX Roadsink ini, penting banget untuk tahu video ini dulu ya teman-teman. Karena gue akan bahas secara detail dan menyeluruh tentang fitur Roadsink yang ada di motor ini, yang disematkan oleh Honda ke motor ini. Dan fitur-fitur ini tuh ada di motor-motor yang kelas-kelasnya tuh moge gitu teman-teman. Dan ada juga di motor listrik yang baru rilis kemarin ya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita bedah tentang fitur Roadsink yang ada di motor ini, termasuk gimana sih cara mengkoneksikan ke smartphone. Teman-teman, jadi ini adalah fitur Roadsink yang ada di motor PCX 160 terbaru ini teman-teman. Dan untuk speedometernya seperti ini. Untuk mengontrolnya kalian bisa menggunakan tombol yang ada di sebelah kiri kalian ini. Dan ini sangat mudah dijangkau dengan jempol kalian ya. Nah kalau misalnya kalian pencet-pencet nih, ini nanti dia akan berubah-berubah sesuai dengan yang kalian pilih. Misalnya kalau dalam mode default seperti ini, kalian mau naikin atau turunin, nanti dia ganti jadi trip A, trip B, ataupun dari penggunaan bahan bakarnya nih gitu ya. Dan ada total juga. Nah ini untuk tampilannya nanti kalian juga bisa atur-atur. Dan kebetulan ini untuk yang versi paling tinggi dia udah ada traction control juga ya, HSTC. Jadi kalian bisa jangkau dari sini. Dan ini jauh lebih mudah dibanding yang versi sebelumnya kan harus di speedometer ya teman-teman ya. Jadi ini jauh lebih mudah, kalian tinggal pencet aja untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dari traction control ini. Ya, untuk klaksonnya seperti ini. Dan kemarin untuk penggunaannya sih sebenarnya gue agak kagok juga ya, tapi lama-lama terbiasa kok. Dan di sini dia juga ada pass beam teman-teman. Jadi pass beamnya itu kalau misalnya kalian pencet ya, itu nanti dia akan dim gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kalian kedepanin, itu dia akan nyala untuk lampu jauhnya. Dan indikatornya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sebelum gue bahas nanti tentang fiturnya lebih lengkap, gue akan membuat tutorial ya. Bagaimana caranya mengoneksikan smartphone kalian dengan motor ini. Nah, yang pertama kalian perlu download aplikasi yang namanya Honda Roadsink. Jadi teman-teman bisa download di Play Store ataupun di iOS ya. Nah ini kebetulan tadi gue udah download. Dan kita akan coba untuk koneksikan teman-teman. Kita akan lihat ya dari awal seperti apa untuk prosesnya. Nah ini kita akan lihat selamat datang di Honda Roadsink. Lalu berikutnya saya setuju semua ya, ini nggak bakal kalian baca juga kan. Saya setuju aja. Kita bisa masuk dengan Google kita. Nah di sini gue coba masuk dulu, memuat. Nah di sini ada kebijakan privasi dan segala macam. Kalian bisa setuju aja. Berikutnya ya. Nah ini kan ada, kita harus diizinkan dulu nih teman-teman ya. Kita bisa selalu izinkan aja, jadi nanti dia akan mengambil izin terus. Lalu untuk maps juga sama, kita kasih akses ke lokasi, kita kasih akses semuanya ya. Jadi supaya nanti nggak ada distraction gitu ya dari si aplikasinya ini. Lalu ini untuk Spotify. Nah koneksinya ini kita bisa pakai headset atau audio ya. Jadi misalnya pakai TWS dan segala macam. Nah ini saat yang paling penting adalah hubungkan ke sepeda motor. Kita coba hubungkan ya. Izinkan. Nah ini motornya yang udah pakai Honda Roadsink. Ada CB1000R sampai ke Rebel NX 500. Nah ini kita pilih yang PCX 160 teman-teman. Nah di sini kita akan siapkan untuk PCX 160 kita ya. Kita bisa atur ulang Bluetooth ya. Kita coba koneksikan lagi. Caranya adalah kita lihat yang ada mode gearnya ini. Lalu kita pindah ke bagian umum dan reset pemasangan Bluetooth. Tinggal digeser-geser aja ya. Lalu kita tekan ke kanan, ya sedang diproses. Nah ini ya langsung ada, pasangkan. Kita lagi coba pasangkan dulu. Di sini ada tampilan sedang diproses. Nah kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai ya. Kita bisa langsung kanan ataupun ke kiri, dan di sini kita bisa langsung lanjutkan. Jadi kalau udah selesai nanti dia akan terhubung ke PCX 160 seperti ini, tinggal di next aja ya.
Kita akan izinkan semuanya supaya nggak ada yang terhenti ya dari aplikasinya. Nah, ini kita periksa nanti aja. Kita akan lihat apa aja fitur-fitur yang ada di sini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kalian sudah selesai terkoneksi dengan Honda Roadsync yang ada di handphone kalian. Tinggal disetujuin aja. Dan di sini kalian bisa atur-atur nih. Nah, ini gue kasih lihat ya ke teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pencet nih yang sebelah sini, nanti dia akan ikut-ikut tuh semua tuh. Jadi kayak di head unit mobil aja ya. Dan ini controller yang ada di setir gitulah. Nah, ini kita bisa pilih semua. Kita juga bisa pilih navigasi. Navigasi ini bisa dengan suara ya. Tapi ini kita harus setting dulu suaranya. Misalnya ke Jalan Merapi 6. Nah, konfirmasi suara gagal karena gue belum setel. Nanti kalian juga bisa, kalian bisa setel. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai suara, kalian bisa pilih aja nih dari sini ya. Kalian tinggal cari aja di sini, misalnya mau menuju kemana ya. Misalnya kalian mau ke Depok ya. Nah, ke Depok sini. Nah, ini nanti kita bisa langsung mulai navigasinya ya. Nah, dia akan langsung masuk mencari rute terbaik dan ini menggunakan Google Maps ya, teman-teman ya. Nah, itu ya. Jadi langsung ada navigasinya dan kalian bisa langsung lihat nih, navigasinya itu sama persis ya dengan yang ada di dalam speedometer ini gitu. Jadi nanti kita akan langsung dikasih arah lewat sini. Ada suaranya juga. Nah, ini karena gue nggak pakai TWS jadi suaranya masuknya ke HP, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya kita lihat. Pada 0 meter. Nah, Berangkat. berangkat dulu. Jadi kita harus Jam berangkat 9 dulu. kurang 28 pagi. 34 km ke tujuan. Nah, ya kan? Nah, kalau misalnya kita mau keluarkan, tinggal pencet aja begini. Nah, kita tinggal akhiri navigasi ya. Kita keluar aja. Utama, kita bisa juga ke pesan, ke musik ya. Kita bisa setel musik juga. Nah, jadi bisa setel Spotify juga. Nah, nanti. Nah, itu dia cara mengkoneksikan dengan Honda Roadsync ini, teman-teman. Jadi gampang banget sebenarnya sih, tapi memang butuh waktu sekitar 1-2 menit aja untuk mengkoneksikannya. Nah, kalau udah koneksi itu udah enak banget. Jadi kalian tinggal bisa langsung menggunakan aplikasi ini dan juga menggunakan Honda Roadsync ini dengan sangat mudah gitu ya. Nah, sekarang kita mau cek tentang fiturnya ya, teman-teman ya. Kita keluarkan dulu. Keluarkannya gampang, tinggal pencet ke kanan ini. Dan nah, oke, jadi fitur-fiturnya apa aja sih dari Honda Roadsync ini? Sebenarnya banyak banget, teman-teman. Jadi fiturnya itu kalau teman-teman lihat ini kita bisa pilih-pilih tampilan ya. Terus di sini di bagian kiri ini ada untuk bensin. Di bagian bawah ini kita bisa pilih juga kita mau lihat konsumsi liter per 100 km itu bisa juga. Lalu trip A, trip B, totalnya ya. Dan untuk konsumsi bahan bakar kita bisa cek nanti kalau misalnya kita ke kanan ini ya. Jadi nanti di kanan ini kita bisa pilih untuk tampilan. Ini ada trip A ya. Lalu ada AVG consumption untuk A, B ya. Dan juga untuk speed gitu ya. Jadi di sini kita lihat ya, ini ada untuk tripnya kayak gitu. Jadi di sini untuk motor ini udah gue pakai sejauh 106 km kemarin ya. Jadi kemarin gue sempat riding juga dan kalau kita lihat di sini ini ada kita bisa reset trip juga. Caranya gampang banget, tinggal kalian geser ke kanan aja, tapi gue nggak mau reset tripnya ya. Lalu kalau untuk fitur lainnya di sini ada fungsi kita bisa reset otomatis trip A ya. Itu gampang banget juga. Lalu ada tampilan. Nah, ini tampilan yang paling penting ya. Ada tampilan apa aja sih? Jadi kalau kita lihat di sini ada tipe tampilannya itu ada batang yang normal seperti ini, lalu ada lingkaran dan ada juga yang simple. Ini yang paling simple gitu ya. Tapi gue paling suka sih sebenarnya yang lingkaran ini, teman-teman. Oke, lalu kita lihat di sini juga kita bisa atur kecerahannya, bisa otomatis, bisa manual. Kalau kalian mau manual berarti nanti ini bisa kalian atur ya. Dari mulai 1 sampai 8. Nah, kebetulan karena ini sudah otomatis juga, jadi kita pilih otomatis aja. Nah, kalau misalnya kita tekan nih sensornya, dia akan langsung otomatis tuh ke 1. Kalau kalian lepas, dia akan terang lagi gitu ya. Jadi ini sangat canggih, teman-teman. Lalu latar belakang ini ada putih, hitam, ataupun otomatis. Jadi gue pilih otomatis juga. Kalau kita tekan ini, dia nanti akan berubah jadi warna hitam kayak gitu ya. Kita lihat di sini ada informasi favorit. Informasi favorit itu nih teman-teman bisa pilih yang modelnya seperti apa gitu ya. Ada trip A, terus ada instant consumption gitu ya. Dan ini kalian bisa pilih untuk
isinya itu ada apa aja kayak gitu. Lalu di sini ada tombol favorit, ini bisa reset trip juga. Dan kalau di sini ada umum juga nih. Umum kita bisa setel untuk tanggal dan waktu ya. Ini kebetulan tanggal waktunya udah benar. Lalu unit ini kita pakai kmh ya, suhunya pakai Celcius, dan untuk bahan bakar pakai kilometer per liter. Oke, selesai. Bahasa udah pakai bahasa Indonesia. Lalu untuk kembalikan ke default ini supaya kita bisa reset gitu ya. Tapi janganlah reset pemasangan Bluetooth gitu ya. Lalu di sini ada layanan juga, ada pemeliharaan. Nah, ini pemeliharaan yang cukup menarik juga teman-teman. Jadi di sini ada pemeliharaan berkala ya. Ini teman-teman nanti bisa setting di sini, biasanya bengkel yang nyetingin sih. Tapi teman-teman juga bisa setting sendiri. Bisa dioprek-oprek juga ya. Misalnya kita maunya apa nih? Kita maunya misalnya nanti kita akan servis lagi di 1000 km selanjutnya. Nah, itu bisa teman-teman. Atau di kilometer berapa misalnya. Atau di sini kita juga bisa pilih by tanggal. Jadi misalnya tanggalnya itu mau tanggal berapa, itu kita bisa pilih nanti. Lalu untuk penggantian oli di sini juga ada. Lalu untuk tegangan baterai di sini juga ada infonya gitu ya. Suhu air ini coolant ini juga ada infonya, nanti kita bisa lihat gitu ya. Lalu ada info peringatan. Nah, ini nggak ada peringatan ya, kosong. Jadi kita bisa abaikan aja. Lalu kalau ada di sini ada peralatan pemanas handle setang, ini biasanya mungkin buat motor-motor moge gitu ya, yang di setangnya itu ada heaternya, dan di sini nggak ada. Lalu informasi sistem ini perangkat lunak. Jadi nanti teman-teman bisa update juga nih untuk aplikasinya. Jadi so far sih itu ya teman-teman. Langsung aja kita coba cek ya untuk navigasinya, gue akan coba gitu. Nah, untuk tipe navigasinya memang dia bukan yang dilihatkan semua gitu ya, tapi memang modelnya tuh seperti ini. Jadi kalau misalnya kita jalan gitu ya, itu nanti kita akan dikasih tahu nih harus berapa jauh lagi kita belok gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau ganti destinasi gitu ya, misalnya kita beloknya beda, nanti akan ngasih tahu juga sebenarnya arah mana kita harus belok gitu. Nah, jadi sebenarnya menurut gue untuk navigasinya ini kemarin gue udah tes ya, itu cukup akurat gitu ya, tapi memang HP kalian tuh harus selalu terkoneksi teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kalian punya HP itu yang kalau misal HP-nya mati, itu dia mati juga nih untuk koneksinya gitu. Karena nanti navigasinya itu akan ngaco. Kalau misalnya HP Android kan dia bisa disetel ya untuk terus terkoneksi walaupun dimatiin gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya dimatiin terus HP-nya nggak terkoneksi dengan aplikasinya, nah itu nanti dia akan kacau tuh gitu. Nah, selama itu kalau misalnya nggak ada masalah sih, dia akan terkoneksi dengan baik gitu ya. Kalau kalian dapat pesan ya, ini bisa kalian play dengan cara, nah ini kita coba dengar ya. Dengan cara kalian tinggal play aja, geser ke kanan seperti ini. Woi, apakah Anda ingin Nah, mengirim balasan? Tekan oh iya kanan kelihatan untuk ya. ya, tekan kiri untuk tidak. Kalau mau balas nanti kalian bisa geser ke kanan untuk pakai voice command balasan ya, atau mau pakai, Pesan suara. nah ini pesan Tekan suara ya. kanan untuk memulai pesan suara. Lalu ada pesan cepat juga. Saya sedang mengemudi. Nah, Tekan kanan untuk mengirim pesan. jadi menurut gue ini cukup oke ya untuk digunakan harian, sangat praktikal gitu. Kalau misalnya kalian lagi buru-buru gitu ya, tinggal pencet-pencet aja, itu bisa langsung bales, dan juga bisa dengan kalian pakai suara seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu dia ya untuk review dari Honda Roadsync dan juga cara pemasangannya. Jadi menurut gue ini adalah aplikasi yang sangat membantu, dan juga untuk di tampilannya itu juga menurut gue sangat membantu. Apalagi buat teman-teman yang nanti pengen lihat maps gitu ya dengan cukup akurat, bisa menggunakan fitur ini dengan sangat maksimal gitu ya. Mau nyetel lagu gitu ya, atau mau dengarkan pesan, itu dia juga bisa mendengarkan dengan cara nanti kalian geser, itu mapsnya akan ngomong ada pesan apa, kalian juga bisa balas juga. Dan menurut gua ini adalah fitur yang sangat oke sih ya. Nah, perihal harga, motor ini harganya 40 jutaan. Kalau kata teman-teman kan, wih mahal-mahal ya. Kalau menurut gua sih dengan perbedaannya mungkin sekitar 2 jutaan ya dibanding yang versi ABS sebelumnya gitu ya. Menurut gua ini udah cukup oke dan sangat praktikal untuk digunakan harian. Tapi kalau misalnya kalian masih bilang kemahalan, mending mobil second, mending ini, mending itu ya. Ya terserah sih. Ya mungkin ini akan berguna bagi teman-teman yang butuh referensi tentang Honda PCX terbaru ini. Oke, itu aja teman-teman. Thank you yang udah nonton. Nextnya gue akan review secara mendalam motor ini untuk penggunaan harian dan juga untuk penggunaan touring tipis-tipis ya. Nanti gue akan infokan juga ke teman-teman mengenai motor ini. Gimana menurut kalian? Langsung aja komen-komen, dan jangan lupa untuk
like, share, dan subscribe. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok gue di @indoret. Thank you teman-teman. Bye.